Oke teman-teman, apa kalian pernah mendengar tentang ajian jaran goyang? Benar sekali, ajian jaran goyang adalah salah satu cabang dari ilmu pelet ya teman-teman. Jadi ilmu pelet ini memiliki banyak cabang sebenarnya, mulai dari ajian jaran goyang, ajian semar mesem, habis itu ilmu lentrik dan sebagainya. Yang tentu saja semua cabang tersebut memiliki efek yang berbeda-beda. Dan tapi menurut saya pribadi di sini ya teman-teman, ajian jaran goyang ini tergolong ajian yang cukup membahayakan, di mana siapapun yang terkena ajian jaran goyang ini efeknya kalau tidak gila ya bisa meninggal dunia. Untuk itu ajian jaran goyang ini kalau bisa benar-benar dihindari teman-teman, karena perlu kalian tahu tidak hanya berbahaya bagi si penerima pelet, ajian jaran goyang ini juga bisa berbahaya bagi si pengirim pelet. Dan dalam cerita kali ini saya akan membagikan tentang pengalaman dari salah satu narasumber mengenai ilmu ajian jaran goyang, yang dimana ilmu tersebut hampir merenggut nyawa si penerima ajian tersebut. Bagaimanakah ceritanya? Ini dia. Cerita kali ini datang dari sebuah keluarga ya teman-teman. Sebut saja ini namanya Ibu Suci, Bapak Wahyu, dan anak sematawayangnya yang bernama Ayu. Waktu itu kebetulan keluarga dari Pak Wahyu ini memang tinggal di salah satu pelosok desa, yang dimana kebetulan di situ pelosok desa tersebut adalah tempat bekerjanya Pak Wahyu. Jadi perlu kalian tahu, Pak Wahyu ini adalah seorang PNS, yang dimana penempatan desa Pak Wahyu atau penempatan tempat tinggal Pak Wahyu ini biasanya ditentukan oleh pemerintah kota. Jadi kalau Pak Wahyu ini ditempatkan di pelosok desa, Pak Wahyu sekeluarga biasanya harus pindah ke pelosok desa. Di situ Pak Wahyu juga bisa ngontrak rumah dan sebagainya. Dan di desa itulah, karena Pak Wahyu ini baru pertama kali atau bisa dikatakan pendatang, jadi masih belum ada yang kenal teman-teman. Pak Wahyu ketika bekerja itu berangkat pagi pulang sore, dan di rumahnya di situ hanya ada Bu Suci, karena di situ Mbak Ayu ini masih kuliah di luar kota. Ya tentu saja Mbak Ayu ini nggak selalu mengikuti kemana ayahnya pergi ya teman-teman, kan dia kuliahnya harus di satu kuliah. Jadi di situ Mbak Ayu ini kos dan jarang sekali pulang. Hingga akhirnya di rumahnya setiap harinya cuma ada Ibu Suci dan Pak Wahyu. Singkat cerita, hari itu pun tiba teman-teman. Jadi hari itu adalah hari liburan, hari libur kuliah, hari libur semester, seperti itu. Mbak Ayu yang sebelumnya kuliah di luar kota dan kos, waktu itu pulang dan menyusul kedua orang tuanya yang tinggal di pelosok desa. Di sana Mbak Ayu tentu saja mencoba beradaptasi dengan lingkungan desa yang baru ya, yang tentu saja di desa tersebut Mbak Ayu ini tidak ada satupun yang dia kenalnya ya. Jadi orangnya atau lingkungan tetangga-tetangganya itu masih belum ada yang mengenalnya. Singkat cerita, karena desa ini terpelosok teman-teman, di situ kekurangan tenaga pendidik, habis itu kekurangan kayak orang terpelajar lah seperti itu. Dan puncaknya waktu itu akhirnya keluarga Bu Suci dan Pak Wahyu ini dihampiri oleh ketua RT setempat untuk meminta bantuan agar Mbak Ayu ini bisa ikut bersosialisasi untuk menyalurkan ilmunya lah ya, seperti itu. Dan tanpa menolak hal itu tentu saja, dan kebetulan Mbak Ayu juga sedang libur kuliah, akhirnya Mbak Ayu ini tidak menolak tawaran Pak RT tersebut, dan Mbak Ayu akhirnya bisa bersosialisasi dan bergabung lah ya dengan warga masyarakat desa tersebut. Di desa tersebut kebetulan Mbak Ayu ini adalah satu-satunya orang yang terpelajar teman-teman, karena selain dia yang satu-satunya kuliah di desa itu, pemuda dan pemudinya itu tidak ada yang sekolah.
Seperti itu. Akhirnya Mbak Ayu ini bisa dikatakan sebagai panutan. Dan kebetulan Mbak Ayu tersebut adalah wanita yang paling cantik ya. Jadi yang tergolong cantik di antara teman-teman sebayanya yang ada di desa tersebut. Bahkan saking cantiknya, setiap ada kegiatan desa seperti posyandu, Karang Taruna, atau acara apapun yang di situ menggunakan banner atau poster, di situ pastilah terpampang foto Mbak Ayu ya sebagai media promosi, karena di sini Mbak Ayu benar-benar cantik teman-teman. Seperti itu. Dan singkat cerita, atas kecantikannya banyak sekali pemuda desa itu yang kalau sore atau malam itu warawiri di depan rumahnya Mbak Ayu ya sekedar ingin melihat Mbak Ayu atau sekedar ingin menggodanya. Hal seperti itu tentu saja sudah biasa ya dialami oleh Bu Suci, karena Bu Suci pun tahu anaknya itu bisa dikatakan menjadi kembang desanya desa tersebut. Dan seiring berjalannya waktu, akhirnya Mbak Ayu ini benar-benar menjadi ikon di desa tersebut ya teman-teman. Dan tidak jarang pula setiap ada acara Mbak Ayu ini selalu berpartisipasi dan bahkan menjadi ketua dalam acara tersebut. Dan kecantikan Mbak Ayu ini sudah terkenal hingga ke desa-desa tetangga. Singkat cerita, akhirnya kejadian itu pun bermula teman-teman. Jadi waktu itu di salah satu hari ya, pagi hari Bu Suci ini sedang membersihkan halaman rumahnya teman-teman. Ketika Bu Suci ini sedang membersihkan halaman rumahnya, tiba-tiba Bu Suci ini melihat bungkusan kain putih yang ketika dibuka dalamnya berisi foto Mbak Ayu. Dan tidak hanya foto teman-teman, di situ Bu Suci juga melihat adanya jarum pentul, satu buah paku yang berkarat, bunga 7 rupa, dan beberapa benda lainnya yang aneh ya seperti itu. Mengetahui hal itu tentu saja Bu Suci ini seketika terkejut dan beranggapan jika semua barang tersebut adalah kiriman dengan maksud kiriman gaib. Namun di situ karena Bu Suci ini tergolong orang yang terpelajar ya, mungkin ya mindsetnya seperti itu. Akhirnya Bu Suci ini tidak terlalu memikirkan hal itu dan cuma berkata, ini ngapain sih ngirim-ngirim kayak gini? Kok masih ada ya orang-orang yang mau ngirim seperti ini? Mungkin kayak gitulah ya, kurang lebih pemikiran Bu Suci waktu itu. Dan singkat cerita, akhirnya bungkusan tersebut oleh Bu Suci dibuang begitu saja, dan sepertinya ini bungkusan tersebut juga dibakar teman-teman waktu itu. Dan keesokan harinya, setelah Bu Suci ini menemukan bungkusan tersebut, Mbak Ayu yang sebelumnya sehat-sehat saja, waktu itu tiba-tiba sakit secara tidak terduga teman-teman. Mbak Ayu ini sudah bisa dikatakan tidak bisa lagi bangun dari tidurnya. Tubuhnya panas dingin, habis itu kayak matanya ini sering kosong ya, tatapannya sering kosong, ditambah setiap mendengar suara azan, tubuh Mbak Ayu ini tiba-tiba kesakitan. Mbak Ayu ini tiba-tiba berteriak meminta bantuan. Seperti itu teman-teman. Menurut hal itu tentu saja Bu Suci ini seketika kebingungan dan membawanya ke puskesmas terdekat, yang di situ tentu saja dibantu oleh Pak RT setempat. Karena Pak RT pun tahu Mbak Ayu ini adalah aset desa. Jadi ketika Mbak Ayu ini mengeluh atau mengalami sakit, tentu saja Pak RT ini dengan sigap membantunya. Dan singkat cerita, ketika sampai di puskesmas, dokter hanya beranggapan jika Mbak Ayu ini mengalami demam biasa dan kelelahan. Dan di situ karena ucapan dokter yang tidak melegakan Ibu Suci, akhirnya Ibu Suci memilih untuk membawanya kembali pulang. Dan ketika di rumah, Pak RT ini sebenarnya sudah ngasih clue ya teman-teman, kalau Mbak Ayu ini sepertinya sedang mengalami gejala sakit secara gaib. Namun di situ karena Bu Suci kembali lagi menekankan jika beliau tidak percaya dengan hal-hal seperti itu, akhirnya Bu Suci tidak menghiraukan peringatan dari Pak RT. Dan malam harinya ketika ayah Mbak Ayu ini pulang, tentu saja Bu Suci ini menceritakan semuanya kepada Pak Wahyu ya teman-teman. Namun sayangnya di situ Pak Wahyu juga sejalan dengan Bu Suci dengan sama sekali tidak percaya dengan hal-hal yang berbau keleni. Pada nyatanya di situ Pak RT sudah jelas-jelas memberi tahukan jika Mbak Ayu ini sepertinya sedang terkena pelet. Dan singkat cerita, akhirnya malam itu pun tiba.
Malam harinya ketika semuanya sudah tertidur lelap, tiba-tiba Bu Suci ini terbangun karena Bu Suci mendengar Mbak Ayu terdengar sedang menangis. Mendengar hal itu tentu saja Bu Suci ini seketika bangun dari tidurnya dan masuk ke dalam kamar Mbak Ayu untuk memastikan keadaan Mbak Ayu. Namun anehnya ketika Bu Suci ini masih membuka kamar tidur Mbak Ayu, malam itu dengan mata kepalanya sendiri Bu Suci ini melihat sosok perempuan tinggi besar dengan rambutnya yang sangat panjang. Namun di situ Bu Suci tidak melihat bentuk wajah perempuan tersebut karena di situ perempuan tersebut menghadap ke dinding. Mengetahui hal itu tentu saja Bu Suci ini seketika berteriak, teman-teman, berteriak ketakutan dan berlari kembali ke arah kamarnya untuk membangunkan suaminya. Singkat cerita ketika suaminya sudah bangun, Bu Suci dan Pak Wahyu ini kembali ke kamar Mbak Ayu untuk memastikan siapakah sosok perempuan tinggi tersebut. Namun anehnya ketika Pak Wahyu dan Bu Suci ini sampai di dalam kamar Mbak Ayu, mereka sudah tidak lagi melihat sosok perempuan tinggi yang berambut panjang tersebut. Namun anehnya ketika Bu Suci dan Pak Wahyu ini masuk ke dalam kamar Mbak Ayu yang sebelumnya tidur malam itu sudah dalam keadaan duduk, teman-teman. Jadi Mbak Ayu ini sudah duduk seperti ini dengan kepalanya yang menunduk. Di situ tentu saja Bu Suci kembali terkejut ya, karena beliau pun tahu Mbak Ayu ini sudah beberapa hari tidak bangun kok waktu itu tiba-tiba duduk. Mengetahui keadaan Mbak Ayu yang waktu itu hanya diam dan menunduk, akhirnya Pak Wahyu dan Bu Suci ini memutuskan untuk beristirahat di dalam kamar Mbak Ayu sembari menjaga Mbak Ayu. Jadi waktu itu teman-teman, Mbak Ayu ini benar-benar diam. Dia tidak bergerak, dia tidak berbicara, dan aneh lah ya, rambutnya kan jadi turun memanjang gini sambil diam sama sekali tidak menjawab, meskipun di situ Bu Suci sudah menangis menyadarkan Mbak Ayu. Jadi Bu Suci ini sudah menangis, "Nak, kamu kenapa, nak? Kamu kenapa?" Seperti itu. Tapi sayangnya di situ Mbak Ayu benar-benar diam. Dan anehnya ketika Pak Wahyu ini mencoba mengangkat Mbak Ayu ya, dengan maksud ingin dibaringkan agar Mbak Ayu ini bisa beristirahat, di situ Pak Wahyu benar-benar merasa keberatan, teman-teman. Jadi Pak Wahyu ini gak kuat ngangkat anaknya sendiri. Dan tidak berhenti di situ saja, Bu Suci ini juga membantu ikut mengangkatnya. Tetapi Bu Suci dan Pak Wahyu ini mereka tidak kuat mengangkat Mbak Ayu. Padahal Mbak Ayu di situ cuma diam dengan sama sekali tidak bergerak. Singkat cerita, mengetahui semua itu akhirnya Pak Wahyu ini diam semalaman sambil menatap anaknya dengan pikiran Pak Wahyu yang sudah kemana-mana. Singkat cerita, keesokan harinya Pak Wahyu ini memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya untuk mencari bantuan kepada gurunya ya, guru yang dikenal Pak Wahyu di kampung halamannya tersebut. Dan di situ setelah berkomunikasi dengan Bu Suci, akhirnya diputuskanlah Bu Suci tinggal di rumah menjaga Mbak Ayu dan Pak Wahyu pulang kembali ke kampung halamannya untuk mencari bantuan. Dan anehnya ketika Bu Suci tinggal hanya bersama Mbak Ayu, Bu Suci waktu itu benar-benar seolah dihajar habis-habisan oleh makhluk tak kasat mata. Oke, jadi waktu itu sekitar pukul 1 siang ya teman-teman. Jadi ketika Pak Wahyu ini sudah pergi ke kampung halamannya, di rumah tersebut kan hanya ada Bu Suci nih ya. Dan di situ Mbak Ayu kan masih tetap di dalam kamarnya. Bu Suci ini tiba-tiba melihat sekelebatan ada anak kecil yang berlari di salah satu bagian rumahnya. Anak kecil tersebut menurut Bu Suci ini tidak memakai pakaian sama sekali, jadi telanjang bulat. Anak kecil ini berusia sekitar 7 tahun lah ya kalau nggak salah, tapi rambutnya ini panjang teman-teman. Mengetahui hal itu Bu Suci pun seketika terkejut dan mencari di mana sosok anak kecil tersebut. Bahkan Bu Suci waktu itu masih beranggapan jangan-jangan ada orang lain di dalam rumah ini selain aku dan Ayu, seperti itu. Dan singkat cerita akhirnya di dalam rumah tersebut Bu Suci ini keliling mencari di mana keberadaan anak kecil tersebut. Namun nyatanya Bu Suci ini tidak berhasil menemukannya. Namun anehnya di situ anak kecil ini seolah-olah sedang mengajak bermain Bu Suci. Dengan sesekali anak kecil ini menampakkan diri dengan berlari, teman-teman. Jadi ketika Bu Suci di belakang rumah, anak kecil ini tiba-tiba berlari di depan.
Bu Suci ke depan, anak kecil ini berlari di belakang. Hingga akhirnya anak kecil tersebut terlihat berlari ke dalam kamar Mbak Ayu. Mengetahui hal itu, tentu saja Bu Suci ini segera mempercepat langkah kakinya agar beliau segera sampai di kamar Mbak Ayu. Dan anehnya ketika Bu Suci ini sudah sampai di kamar Mbak Ayu, waktu itu Bu Suci melihat keadaan Mbak Ayu sudah semakin mengkhawatirkan saja. Jadi Mbak Ayu ini kan yang sebelumnya duduk dan menunduk, waktu itu tiba-tiba sudah dengan mengeluarkan air liur, teman-teman. Jadi Mbak Ayu ini tetap dalam posisinya duduk dan menunduk sambil mengeluarkan air liur. Dan tidak hanya itu, di lantai Bu Suci ini melihat banyaknya paku berkarat yang sudah berjajaran, yang saat itu sudah diduga kuat jika paku tersebut keluar dari mulut Mbak Ayu. Hal itu bisa dilihat dari selain berkarat ya teman-teman, paku tersebut sudah berlumuran air liur. Jadi bisa dipastikan jika paku-paku tersebut keluar dari mulut Mbak Ayu. Mengetahui hal itu, tentu saja Bu Suci ini seketika berteriak histeris dan kembali menyadarkan anaknya yang waktu itu bisa dikatakan sudah semakin membahayakan lah ya, membahayakan nyawanya ya. Jadi Bu Suci di situ kembali menangis sambil berteriak meminta tolong. Dan akhirnya karena tidak ada satupun warga yang datang karena mungkin tidak mendengar teriakan Bu Suci, akhirnya Bu Suci pun memutuskan untuk keluar dari rumahnya dan menuju ke rumah Pak RT yang di sini belum saya jelaskan ya, rumah Pak RT ini tidak begitu jauh dari rumah Bu Suci, seperti itu. Dan singkat cerita, setelah Pak RT berhasil ditemui, akhirnya Pak RT tersebut diajak untuk kembali ke rumah Bu Suci untuk melihat keadaan Mbak Ayu. Dan ini ada satu hal yang aneh juga teman-teman, ketika Pak RT belum sampai masuk ke dalam rumah Mbak Ayu dan Bu Suci ya teman-teman, di depan area rumah Pak RT ini melihat banyak sekali orang teman-teman waktu itu, menurut pengakuan Pak RT di sini. Namun anehnya ketika Pak RT masuk ke dalam, di dalam rumah itu Pak RT tidak melihat satupun orang. Jadi keadaan rumah memang benar-benar sepi. Kan itu tadi Pak Wahyu kan sedang keluar ya ke kampung halamannya untuk meminta bantuan. Di rumah tersebut kan cuma ada Mbak Ayu ya teman-teman. Waktu itu Pak RT itu benar-benar melihat banyak sekali orang. Dan disitulah Pak RT semakin mantap dan semakin yakin jika Mbak Ayu ini sedang mengalami gangguan dari makhluk halus. Di situ akhirnya Pak RT pun kembali menekankan dan kembali meyakinkan Bu Suci bahwa anaknya sedang terkena sihir, teman-teman. Seperti itu. Dan akhirnya dengan melihat semua itu, akhirnya Bu Suci ini luluh ya teman-teman, luluh dan percaya jika anaknya ini terkena sihir. Mengetahui hal itu tentu saja Pak RT ini segera kembali keluar dari rumahnya untuk mencari orang pintar yang ada di desa tersebut. Jadi di sini Bu Suci ini kembali ditinggal sendiri oleh Pak RT, teman-teman. Dan singkat cerita, sekitar subuh ya teman-teman atau menjelang maghrib, Bu Suci ini kembali melihat pemandangan yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat manusia, teman-teman. Jadi di situ ketika Bu Suci ini sedang membuat teh hangat ya, maksudnya ini membuat teh dan ingin menyuapi kepada Mbak Ayu, karena Bu Suci pun tahu Mbak Ayu ini sudah tidak makan beberapa hari, tidak makan, tidak minum, dan hanya diam. Di situ ketika Bu Suci masih membuat minuman hangat, dengan mata kepalanya sendiri waktu itu Bu Suci melihat kembali sosok perempuan tinggi besar berambut panjang tersebut berjalan pelan dari arah luar rumah ya teman-teman, masuk menuju ke dalam kamar Mbak Ayu. Dan disitulah Bu Suci bisa melihat dengan lumayan jelas ya bagaimana bentuk wajah perempuan tersebut, teman-teman. Dan perlu kalian tahu, sosok wajah perempuan tersebut sangat mirip dengan Mbak Ayu. Jadi mulai hidung, mata, kecantikannya itu benar-benar mirip. Namun di sini bedanya, sosok perempuan tersebut lebih tinggi dari tubuh Mbak Ayu dengan rambut yang lebih panjang dari rambutnya Mbak Ayu. Mengetahui hal itu tentu saja Bu Suci ini seketika kembali berlari dengan tangisan, rasanya sudah tidak bisa ditahan lagi, teman-teman. Di situ ketika Bu Suci kembali lagi masuk ke dalam kamar Mbak Ayu ini sudah berdiri sambil menari-nari. Aduh, di sini aku sudah tidak bisa membayangkan ya teman-teman gimana keadaan waktu itu ya. Jadi Bu Suci ini kembali masuk ke dalam kamar Mbak Ayu. Di situ Mbak Ayu benar-benar sudah berdiri dan menari-nari
ya selayaknya penari lah seperti itu. Dia menari dengan lihe ya, dengan lemas sekali tubuhnya seperti itu. Mengerti hal itu, Bu Suci ini rasanya sudah sampai pada puncaknya ya teman-teman, sudah sampai pada puncak keyakinannya, yang akhirnya di situ Bu Suci pun kembali keluar dan meminta pertolongan kepada tetangga kanan kirinya. Yang akhirnya karena di situ sepertinya tetangganya mendengar teriakan Bu Suci, akhirnya semua tetangga pun berkumpul di dalam rumah Bu Suci untuk mendoakan kesembuhan Mbak Ayu. Di situ para tetangga pun akhirnya mengaji bersama-sama agar Mbak Ayu ini segera sadar. Karena perlu kalian tahu, ketika Mbak Ayu ini masih menari-nari, jangankan satu orang warga teman-teman, 5 warga itu lo tidak bisa menenangkan. Jadi kayak energinya itu kuat banget, ditenangkan gak bisa. Ini padahal Mbak Ayu ini kan perempuan, jadi dipegang sampai 5 warga ini nggak ada yang kuat seperti itu. Dan singkat cerita akhirnya Pak RT ini kembali dengan salah satu bisa dikatakan tetua desa ya teman-teman. Di situ baru saja tetua desa bersama Pak RT itu masuk, tetua desa ini sudah mengetahui jika Mbak Ayu ini sedang terkena pelet. Dan tidak lama setelah itu tetua desa tersebut mengelilingi rumah Mbak Ayu, mengelilingi rumah Bu Suci ya teman-teman. Dan akhirnya beberapa lama setelah tetua desa ini mengelilingi rumah Bu Suci ya teman-teman, tetua desa tersebut berhasil menemukan beberapa benda aneh yang diduga kuat. Benda-benda aneh tersebut adalah kiriman dari seseorang yang ingin mendapatkan cintanya Mbak Ayu. Jadi benda-benda tersebut tidak hanya satu teman-teman, ternyata bungkusan yang diduga kuat, bungkusan kain kafan tersebut ditemukan kurang lebih 5 jumlahnya. Dan tidak hanya itu, ada juga serpihan kaca yang dibalut juga dengan kain hitam, macam-macam pokoknya. Dan disitulah akhirnya tetua desa tersebut beranggapan jika Mbak Ayu ini tidak hanya terkena 1 pelet saja, melainkan terkena beberapa pelet dari banyak orang ya. Hal itu bisa dikatakan wajar karena di situ Mbak Ayu ini memang cukup cantik ya orangnya, jadi menjadi target para pemuda-pemuda yang ada di desa tersebut maupun yang ada dari desa luar ya, seperti itu. Dan disitulah akhirnya Bu Suci ini lemas teman-teman, lemas dengan seolah pasrah ya dengan keadaan yang ada. Di situ menurut tetua desa tersebut ada macam-macam ilmu pelet yang menyerang Mbak Ayu. Tapi yang paling dominan adalah ajian jaran goyang, yang dimana jika siapapun yang terkena ajian tersebut, jika tidak bertemu dengan pengirimnya, kalau dia gak gila, dia bisa meninggal dunia. Dan untungnya malam harinya akhirnya Pak Wahyu ini kembali pulang dengan seseorang yang sudah dicarinya teman-teman di kampung halamannya. Di situ berkat bantuan tetua desa setempat ditambah dengan gurunya Pak Wahyu, akhirnya Mbak Ayu ini bisa disembuhkan teman-teman. Tapi sayangnya setelah disembuhkan, Mbak Ayu ini tidak benar-benar sembuh. Mbak Ayu ini bisa dikatakan kayak menjadi anak yang melamun, sering melamun kayak gitu loh teman-teman. Selain sering melamun, waktu itu Mbak Ayu sudah tidak mau lagi sekolah, saking traumanya mungkin ya, kayaknya trauma dengan laki-laki. Dan singkat cerita, setelah kejadian tersebut teman-teman, akhirnya Pak Wahyu, Bu Suci dan Mbak Ayu ini memutuskan untuk pergi dari desa tersebut karena semua pun tahu setelah kejadian itu Mbak Ayu ini sudah tidak seperti Mbak Ayu sebelumnya. Mbak Ayu yang sebelumnya aktif dalam semua kegiatan desa, waktu itu sudah bisa dikatakan tidak lagi aktif. Mbak Ayu ini hanya diam di dalam rumah dengan melamun, habis itu kayak ketakutan gitu loh lihat laki-laki. Dan puncaknya karena Pak Wahyu ini ya merasa keamanan lah ya anaknya seperti itu, ya udah akhirnya dia pindah dari desa tersebut. Bahkan kalau yang saya tangkap, Pak Wahyu sepertinya berhenti dari PNS ya, jadi pensiun dini seperti itu demi keselamatan anaknya. Ya mungkin Pak Wahyu ini juga trauma ya teman-teman melihat keadaan anaknya seperti itu, kayak gitu. Kalau kita ngomongin ajian jaran goyang ya teman-teman, enggak hanya ajian jaran goyang sih yang menurut saya bahaya. Semua ajian pelet itu benar-benar berbahaya. Yaitu tadi efeknya kalau nggak gila ya bisa meninggal dunia. Itu efek yang paling yang paling berbahaya sih ya menurut saya. Tapi juga ada efek yang nggak terlalu berbahaya. Misalnya kalau tiba-tiba si cewek ini kena pelet,
dia sehari saja gak ketemu dengan si cowok, biasanya sakit, habis itu sakitnya aneh lah ya, seperti itu sudah menjadi indikasi jika si cewek tersebut terkena ilmu pelet. Untuk itu pastikan kalian ini, yang terutama yang cantik-cantik ya, laki-laki ataupun perempuan, pastikan ya tetap mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa, itu satu. Kedua, ya jangan sampai lupa berdoa ya teman-teman, berdoa dimanapun kita berada. Selanjutnya yang paling penting menurut saya, pastikan kita memiliki pagar gaib. Pagar gaib itu bisa dari doa-doa Islami, doa-doa ketika kita sedang sholat dan sebagainya. Karena perlu kalian tahu, semua itu benar-benar ada dan benar-benar nyata teman-teman. Oke, mungkin cukup untuk cerita kali ini ya teman-teman. Sampai jumpa di cerita-cerita kami selanjutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-ceritanya Lala Story, pastikan kalian share video ini. Oke, sudah ya. Oke, mungkin cukup itu saja untuk cerita kali ini. Sampai jumpa di cerita-cerita kami selanjutnya. Saya dari Lala Story. Bye.